Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salat wa atammut taslimat. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأخوات أعزكم الله سبحانه وتعالى. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu yang mana dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat serta salam marilah kita senantiasa bacakan, kirimkan, kita luangkan waktu kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepadanya, agar kita diberikan dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat azzakumullah subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua dari kitab tauhid. Karena pada dua tahun yang lalu sudah kita membaca bab 1. Nanti silakan di murojaah kembali. Kita masuk di bab 2 kitab tauhid yang ditulis oleh siapa yang menulis? Akhi, yang bawa anak. Siapa penulis kitab yang kita pelajari ini? Belum tahu. Ya, yang antum Bapak. Nah,
Siapa? Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, babun fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang digugurkan oleh tauhid. Nanti kita jelaskan insyaallah makna dari wa ma yukaffiru minadz dzunub. Pada bab ini para ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah ta'ala, merupakan bab lanjutan dari bab sebelumnya. Kalau sebelumnya disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala berkaitan dengan kewajiban kita untuk bertauhid, ya, kewajiban kita untuk bertauhid, kemudian hakikat tauhid dan yang lainnya. Maka bab yang kedua ini muallif seolah-olah memberikan kita semangat, seolah memberikan kita hal yang bisa menguatkan tauhid kita, hal yang bisa memberikan kita semangat untuk kembali belajar tauhid tersebut. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwasanya tauhid itu adalah sebuah kewajiban. Maka di sini adalah sebagai bentuk tambahan dari penjelasan bab yang pertama, penjelasan tentang keutamaannya. Tanpa pun kita ketahui keutamaannya, apabila sebuah kewajiban maka pasti akan kita jalani semuanya. Maka ini termasuk cerdasnya muallif rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan keutamaannya setelah menjelaskan kewajibannya. Jadi setelah dijelaskan hukum tauhid, hakikat dan lain sebagainya, baru beliau menyebutkan keutamaannya dan fadilahnya. Karena betapa banyak orang yang paham tauhid, paham la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah setiap hari, bahkan setiap waktu, akan tetapi mereka masih terjerumus ke dalam kesyirikan. Akan tetapi mereka masih meminta kepada selain Allah. Mereka masih meminta kepada mayit, penghuni kuburan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka mengetahui keutamaannya saja. Maksudnya tauhid itu menggugurkan dosa misalkan, atau tauhid itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga dan lain sebagainya, tanpa mengetahui kewajibannya serta hakikatnya, beserta mawani'nya, bahkan rukun-rukunnya dan lain sebagainya, sebagaimana sudah dijelaskan di bab yang pertama. Maka ini para ikhwah sekalian, pentingnya kita meyakini dulu, ya, kita yakini tauhid ini adalah sebuah kewajiban. Kemudian kita ketahui rukun-rukun tauhid tersebut. Kemudian kita tahu bahwasanya tauhid itu adalah bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tiga hal, di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya ataupun asma wa sifatnya. Baru kita ke keutamaan dari tauhid tersebut sebagai motivasi untuk kita agar semakin mempelajari tauhid dan semakin menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah taala, di dalam bab ini muallif akan menyebutkan dua poin yang besar atau dua poin penting. Yang pertama, fadlu at-tauhid, keutamaan tauhid, ya, keutamaan tauhid secara umum. Kemudian yang kedua, wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan dosa-dosa yang digugurkannya. Para ulama menjelaskan ma pada judul tersebut ada huruf ma, wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ada yang menafsirkan ma di situ adalah ma mausulah. Ya. Apa itu ma mausulah? Nanti mungkin ada pelajaran bahasa Arabnya bisa diperjelas lebih detail. Ma mausulah itu biasanya diartikan dengan alladhi. Ya, kalau isim mausul kan ada alladhi, allati dan seterusnya. Akan tapi ma di sini bisa diartikan menjadi alladhi. Maka kalau kita artikan ma di sini adalah ma mausul, maka artinya adalah fadlul tauhid walladhi yukaffiruhu min
keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Ya. Jadi kalau kita artikan ma'usul, tidak semua dosa digugurkan oleh tauhid. Akan tapi ada beberapa dosa yang digugurkan. Ini maksudnya. Kemudian yang kedua, ada yang mengartikan masdariyah. Masdar. Kalau kita tasrif itu kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian ada masdarnya. Ya, ada masdar. Kalau diartikan masdar, maka arti dari wa yukaffiru minadz dzunub adalah fadlut tauhid wa takfiruhu minadz dzunub. Sekali lagi, fadlut tauhid wa takfiruhu minadz dzunub. Kalau tadi yang pertama fadlut tauhid walladzi yukaffiruhu minadz dzunub. Ada alladinya. Adapun fadlul tauhid wa takfiruhu minadz dzunub artinya adalah keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Apa bedanya? Ada yang bisa menjawab? Apa beda dari tadi? Pertama, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Yang pertama. Yang kedua, keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menggugurkan dosa-dosa. Ada yang bisa menjawab? Hadiahnya air mineral. Bagi yang belum dapat. Apa bedanya para jemaah? Ya, angkat tangan yang mau mencoba. Tadi sudah kita sebutkan waktu kita menjelaskan al-ladzi. Apa bedanya? Dari dua kalimat. Allah. Itu yang pertama. Ya, kalau yang kedua, semua dosa bisa digugurkan oleh tauhid. Nah, itu bedanya. Kalau yang pertama, fadlut tauhid walladzi yukaffiru minadz dzunub, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid, ini tidak semua dosa dihapuskan oleh tauhid. Kalau yang kedua, fadlut tauhid wa takfiruhu minadz dzunub, keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menggugurkan dosa-dosa. Jadi semuanya bisa digugurkan oleh tauhid. Dan ini yang lebih tepat. Kenapa? Karena bahwasanya Islam dan tauhid ini menghapuskan dosa-dosa, semua dosa. Dosa kecil, mau dosa besar, mau dosa syirik, kalau dia bertaubat, kemudian dia kembali bertauhid, dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mengenal Islam, banyak di antara mereka menyembah patung, benar enggak? Musyrik. Dahulu bertawaf, menyembelih untuk patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah dan lain sebagainya. Akan tapi ketika mereka masuk ke dalam Islam, kemudian ditancapkan tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka disebutkan sebagai sebaik-baik manusia. Sebaik-baik muslim, lebih baik daripada kita semua. Allah katakan apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa yang pertama kali yang disebutkan sebaik-baik umat di situ adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mereka bertauhid dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan radhiyallahu anhum wa radhiyallahu, mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan para sahabat dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keutamaan tauhid yang paling besar, yaitu bisa menghapuskan dosa-dosa semuanya. Dan bahkan lawannya adalah syirik. Nah, syirik ini adalah bisa menghapuskan dosa-dosa semuanya. Ya, terutama dosa besar apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati. Sebelum meninggal dunia. Adapun kalau sebelum meninggal dunia melakukan dosa syirik, kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid.
Ini para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya terus di atas tauhid dan meninggal di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ada harapan. Ya. Semuanya tergantung pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjaga diri kita dari perbuatan syirik dan yang semisal. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang pertama dan yang paling besar, yaitu bisa menggugurkan dosa-dosa. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu bisa menghapus semuanya dosa-dosa yang telah lalu. Islam, kemudian dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan rukun-rukun dari tauhid tersebut, maka ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Juga betapa banyak orang yang paham keutamaan sebuah ibadah, akan tapi mereka lalai melakukannya. Ini juga termasuk cerdasnya mu'allif di sini. Tadi kita sebutkan bahwasanya mu'allif menyebutkan kewajibannya dulu, menyebutkan rukun-rukunnya dulu, baru menyebutkan keutamaan. Banyak nggak atau ada nggak orang yang tidak tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid? Kayaknya sedikit ya. Anak-anak kecil diajarkan keutamaannya 27 derajat dibandingkan sholat biasa. Tapi yang sholat di masjid banyak nggak? Sedikit. Kenapa? Karena nggak ngerti hukumnya. Bahwa saya diperisikan oleh para ulama apakah hukumnya fardu ain atau fardu kifayah. Tidak ada para ulama yang mengatakan mubah, tidak ada. Apalagi makruh. Fardu ain, fardu kifayah. Kalau kita tahu hukumnya fardu ain, sesungguhnya kita akan segera datang ke masjid. Walaupun kita nggak tahu keutamaannya, karena itu adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sholat langsung diterima oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung menuju langit yang ketujuh. Saking keutamaannya sangat luar biasa sholat. Ada syariat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat tersebut, Nabi berada di bumi. Ya, puasa, zakat dan lain sebagainya, diutus Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat, tentunya kita semuanya tahu keutamaannya, langsung diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijemput syariat tersebut ke langit yang ketujuh. Ya, peristiwa yang kita kenal dengan apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Kalau peristiwanya kita ingat, akan tapi syariatnya banyak yang kita lupa. Kalau kita tahu keutamaan, kalau kita tahu kewajibannya, dunia sesibuk apapun kita akan lepas apabila kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban. Begitu pula syariat-syariat yang lain, sebelum kita mengetahui keutamaannya, alangkah bagusnya kita pelajari dulu kewajibannya atau hukumnya, hakikatnya seperti apa, agar setelah kita mengetahui keutamaannya, kita semakin bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, pembahasan yang disebutkan oleh muallif di sini adalah bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Pada penggalan yang pertama, muallif menyebutkan keutamaan tauhid. Ini adalah secara umum, ya. Keutamaan tauhid ini adalah secara umum keutamaan dari tauhid tersebut. Padahal penghapusan dosa-dosa ini juga merupakan keutamaan tauhid. Benar apa tidak? Muallif menyebutkan fadlul tauhid, keutamaan tauhid umum, belum disebutkan contoh. Wa takfiruhu minadz dzunub, dan menghapuskan dosa-dosa ini juga merupakan keutamaan tauhid. Nah, pada bab yang kedua ini muallif ingin secara spesifik, ya, ingin secara rinci atau secara khusus menyebutkan keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Banyak keutamaan tauhid yang lain.
ya, yang disebutkan oleh para ulama. Akan tapi intinya yang paling utama adalah kita dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosanya sudah dihapuskan, mendapatkan apa? Keridhaan Allah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, dimudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Kemudian di sini muallif menyebutkan 5 dalil. Pada bab yang kedua ini muallif menyebutkan 5 dalil. Dalil yang pertama adalah surah Al-An'am ayat yang ke-82. Surah Al-An'am ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, muallif mengatakan wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala merupakan ayat Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dialah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan az-zulm. Ya, tidak mencampur adukan keimanannya dengan zulm. Zulm di sini artinya adalah asyirik, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir. Ya, jadi orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Ayatnya secara lengkap Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Boleh nanti ditulis dilihat mushafnya lanjutan ayat tersebut. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang diberikan al-aman. Al-aman, keamanan, di sini ditafsirkan oleh para ulama artinya adalah as-sa'adah. Apa itu as-sa'adah? Kebahagiaan. Ya, orang-orang yang bertauhid itu adalah orang-orang yang paling bahagia di dunia ataupun di akhirat. Karena apapun kondisinya, orang-orang yang bertauhid dia akan senantiasa merasa tentram, merasa nyaman, fakir. Kemudian dia bertauhid, maka dia akan tentram dan nyaman hidup di dunia, meskipun tidak punya harta, jauh dari orang-orang yang disayang atau orang-orang yang terkasih, keluarganya jauh. Akan tapi dia bertauhid, maka dia akan berbahagia. Bahkan diusir dia, misalkan sebagian orang ada yang diusir dari kampungnya karena dia menjalani syariat Allah, karena dia mendakwahkan dakwahnya Rasul, dia akan tetap bahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati, di dada-dada kita semuanya. Dan cara mendapatkan kebahagiaan tersebut adalah dengan tauhid. Sebelum diutusnya Rasul, para sahabat mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang, bahkan orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan. Akan tapi ketika datang Islam, kemudian mereka mengikuti agama Islam, mengikuti dakwah tauhid, kemudian mereka ada yang diusir, ada yang hartanya diambil. Bahkan ketika para sahabat hijrah, harta yang ditinggalkan itu diambil oleh orang-orang musyrik, menjadi miskin. Akan tapi lihatlah bagaimana kesulitan mereka ketika mereka sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Al-aman atau as-sa'adah ini di dunia. Kemudian wahum muhtadun, mereka akan diberikan petunjuk, ya, akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia bertauhid, manakala hatinya kosong dari kesyirikan. Karena tidak sempurna kita mempelajari tauhid kecuali kita juga harus mempelajari larangan syirik. Kenapa? Agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Banyak orang paham tauhid, banyak orang mengerti tauhid, banyak bahkan mereka melantunkan, tadi kita sampaikan, setiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Akan tapi
tidak mengetahui kesyirikan, terjatuh dalam kesyirikan. Akan tapi belum mempelajari kesyirikan secara detail, misalkan, maka dia melakukan kesyirikan tersebut dan menganggap melakukan hal yang biasa-biasa saja. Karena belum paham tentang lawan dari tauhid tersebut. Kalau kita paham tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, maka kita akan serahkan seluruh peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Misalkan di dalam surah An-Nur ayat yang ke-55. Surah An-Nur ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala berjanji. Wa'ada artinya berjanji. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya, tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Maka ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala berjanji, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji misalkan atau menyebutkan sebuah fadilah, maka kita harus meyakini. Kita harus yakin dengan sebenar-benarnya. Tidak boleh kita ragu, tidak boleh kita putar otak dulu untuk menimbang ini masuk akal apa enggak, atau ini beneran apa tidak. Akan tapi kita terima syariat tersebut, kita terima firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah dengan keimanan, dengan hati, bukan dengan otak. Kalau dengan otak dulu, banyak syariat yang tidak akan kita terima. Karena banyak sekali syariat itu terkadang tidak sesuai dengan akal, ya, atau tidak masuk akal dalam bahasa yang mudah. Kalau kita timbang semua syariat dengan akal, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang-orang liberal, orang-orang yang lainnya, orang-orang fasik, yang mereka timbang syariat itu dengan akal. Kalau sesuai dengan akal, mereka tolak. Padahal yang harusnya kita lakukan adalah kita imani. Kalau kita benar-benar mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kita terima semuanya. Bahkan salah satu konsekuensi keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah menerima semua dan yang datang dari Nabi SAW, wa tasdiq, dan membenarkan. Ya, tidak boleh kita ragu. Karena belakangan ini, akhir-akhir ini datang orang-orang liberal mulai menggoyahkan keyakinan dan keimanan kita semuanya dengan mendatangkan ilmu-ilmu dari orang-orang kafir, ilmu-ilmu dari orang-orang barat tersebut, sehingga menggoyahkan daripada keyakinan-keyakinan kita semuanya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang beriman di antara kalian wa 'amilus shalihat. Setelah dia beriman, kemudian tidak ada kesyirikan dalam hatinya, wa 'amilus shalihat, dan mereka melakukan amalan-amalan yang saleh. Jadi tidak cukup cuma mengucapkan saja. Ya, tidak cukup kita mengucapkan la ilaha illallah kemudian kita melakukan seenaknya atau tidak mau beribadah, tidak mau beramal, bukan. Akan tapi orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk beribadah. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan amalan saleh akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengamalan tauhidnya, maka dia akan bersemangat untuk beribadah, melakukan syariat-syariat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang beramal saleh dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadallahu. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan mereka dalam agama mereka, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti rasa khawatirnya, rasa takutnya dengan al-amna, dengan keamanan, dengan kebahagiaan. Maka kita tidak boleh risau. Kita menjadi ahli tauhid, tidak boleh kita khawatir dengan kehidupan ini. Apapun yang terjadi, musibah sebesar apapun yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena semakin besar ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan semakin besar atau semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu tandanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tandanya kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira mereka mengatakan aku beriman, kemudian mereka tidak diuji? Tentunya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi iman kita kepada Allah, atau orang-orang yang semakin tinggi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar ujian, balanya semakin besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyadun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Karena apa? Karena para nabi adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling beriman, orang yang paling tinggi derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian mereka tidak sebanding dengan ujian kita semua. Ujian seberat apapun yang pernah dan sedang atau akan kita rasakan para jamaah tidak sebanding dengan ujian Nabi. Para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Ujiannya berat. Bahkan ada di antara para nabi itu digergaji oleh kaumnya sampai meninggal dunia. Nabi SAW berdakwah ke Taif, misalkan dilempari batu. Kita nggak pernah dilempari batu kan? Misalkan ngajakin orang kajian, ngajakin orang sholat, pernah dilempari batu nggak pernah parahnya. Ya. Paling cuman dikatain yang aneh-aneh saja, dicibirin kalau bahasa kita semua. Paling segitu dulu. Ya. Nabi SAW adalah makhluk terbaik, makhluk terbaik, kemudian Nabi yang terbaik, yang paling mulia, yang paling agung, dibawakan hidayah pada orang-orang Taif, akan Nabi dilempari apa? Dilempari. Orang-orang Quraisy diapain? Ditaruhkan misalkan orang unta. Padahal beliau Rasulullah SAW berdakwah yang mengajak kepada apa? Kebaikan. Nah, itulah ujian-ujian ya, yang ditimpa oleh orang-orang beriman, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang derajatnya tinggi. Maka ketika kita mendapatkan musibah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah dan berharaplah bahwasanya ujian itu akan semakin meninggikan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh risau, tidak boleh khawatir. Hadapi semuanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri semuanya. Mungkin ada dosa yang kita lakukan, karena yang namanya manusia tidak luput dari apa? Dari dosa. Setiap hari kita berdosa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surah Al-Maidah ayat yang ke-9, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, perhatikan semuanya dikatakan dari awal ayat yang pertama tadi. Orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah orang yang beriman. Kemudian tidak melakukan kesyirikan. Ya, tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, baik syirik yang kecil ataupun lebih-lebih syirik yang besar. Jangan sampai para jamaah. Adapun syirik kecil, sekali lagi meskipun dia namanya kecil para jemaah, syirik kecil, tapi dia adalah dosa besar. Ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita remehkan juga syirik kecil.
Syirik kecil namanya, tapi apa? Dosa besar. Lebih besar daripada dosa minum khamr, dari dosa judi, dosa korupsi, membunuh dan lain sebagainya. Syirik kecil, karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling ditakuti oleh apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirik kecil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takuti bagi kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, artinya. Karena syirik kecil ini sama sekali para jemaah. Ya. Terkadang kita di hadapan orang nampaknya seperti orang yang sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hati kita tidak tahu benar tidak beribadah kepada Allah. Jangan-jangan ada tujuan yang lain. Benarkah kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita mengharapkan yang lain dan lain sebagainya, karena dia adalah yang sangat tersembunyi. Harus hati-hati. Kontrol terus hati dan tujuan kita di dalam beribadah. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allah berjanji, menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan balasan yang besar. Mereka akan mendapatkan ampunan dan balasan yang besar. Jadi di antara juga bukti kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus mendampingi dengan amal saleh. Harus semakin bersemangat. Jangan sampai kita merasa sudah di atas angin. Saya sudah bertauhid, ini pasti masuk surga insyaallah. Jadi dia katakan pasti di awal, insyaallah di akhir. Dia masih ragu-ragu juga mungkin. Ya. Kemudian dia enggak untuk beribadah, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukan orang-orang yang bertauhid sebenarnya. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat untuk menjadi lebih baik. Ya, bersemangat untuk melakukan sebuah perkara-perkara amal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Tadi kan Allah katakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Siapa saja yang beramal saleh. Jadi tidak ada yang lain kecuali iman dan amal saleh. Kalau untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, wa huwa mu'min. Kemudian dia beriman. Tidak mencampur adukan keimanannya dengan apa? Kesyirikan. Kita mulai lagi sampai selesai. Apa yang akan didapat oleh orang-orang yang tadi beriman kemudian dia beramal saleh? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan mereka kehidupan yang thayyib, kehidupan yang bagus, kehidupan yang baik. Meskipun dia fakir, akan tapi dia akan bahagia semua. Meskipun dia sendirian, misalkan sebatang kara, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal saleh, maka dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Kemudian wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencari amal ibadahnya yang terbaik, kemudian setinggi itu derajatnya kelak di akhirat. Yang dibalas di dunia, kemudian juga di akhirat. Kemudian para jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir yang akan kita sebutkan tentang orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya bertauhid,
dan senantiasa melakukan amal saleh yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman. Sekali lagi, orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya mengingat Allah Subhanahu wa taala ini bisa menenangkan hati. Kalau hatinya sudah tenang, hatinya sudah bahagia, semuanya akan bahagia, waktunya akan bahagia, keluarganya akan bahagia, apapun yang dia hadapi di dunia ini dia akan bahagia. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mempelajari hak Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dan meningkatkan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keutamaan yang luar biasa besarnya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat tidak lain dan tidak bukan adalah dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan di pembahasan yang selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha